Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kita kali ini akan ngebahas tentang alasan mengapa TV analog itu dilarang. Ini saya scroll di Twitter, itu masih banyak banget ya. Kenapa sih orang TV analog itu harus dimatiin ya? Padahal dulu seperti halnya Nokia itu mati-mati sendiri, nggak ada yang ngelarang gitu ya. Terus sekarang udah pada pakai Android gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan masalah alatnya ya, tapi masalah dari media transmisinya, bukan dari masalah penerimanya atau alat yang digunakan untuk menerima memproses sinyal, tapi masalah dari media transmisi, yaitu gelombang radio yang digunakan untuk mentransmisikan audio, video ya, TV dari TV ya. Yang mana di sini kita akan bahas media transmisi TV analog dan berubah menjadi media transmisi ke TV digital. Nah, itu aku harap penonton paham ya. Jadi ini bukan masalah alatnya seperti HP Nokia terus sekarang pindah ke Android dan itu nggak ada yang ngelarang, tapi sekarang TV analog pindah ke TV digital, ini kok malah dilarang-larang. Itu masalahnya bukan di alatnya, tapi media transmisinya, yaitu gelombang radio, yang mana ya bagi orang awam yang nggak tahu, gelombang radio itu adalah sumber daya yang sangat terbatas, nggak bisa diperbanyak gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan lanjut aja. Bagi kalian yang nggak paham apa itu gelombang radio ya, gelombang elektromagnetik itu sangat-sangat ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini contohnya di sini ya, mungkin kalian udah pernah dengar gelombang radio, inframerah, ultraviolet, X-ray, terus gamma ray, dan cahaya tampak yang biasanya kita lihat di lampu, itu adalah semuanya adalah gelombang elektromagnetik, yang mana setiap yang saya sebutin tadi seperti gelombang radio hingga ke inframerah, hingga ke cahaya tampak, bahkan hingga ke gamma rays atau sinar gamma, itu semuanya memiliki spesifikasi panjang gelombang yang berbeda-beda atau parameter gelombang elektromagnetik yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan fokusin aja ke gelombang radio yang digunakan di TV analog. Oke, udah ini ya. Kenapa gelombang radio itu terbatas ya? Karena gelombang radio itu nggak bisa diperbanyak gitu ya. Jadi jika ada orang yang mentransmisikan gelombang radio di satu saluran, maka orang lain nggak bisa memakai saluran yang sama karena akan tumpang tindih gitu ya. Oke, ini ada contohnya di sini. Nah, di sini saya menggunakan analogi dari pipa paralon ya, pipa air lah ya. Di sini kita contohin apa sih namanya, gelombang dari media transmisi dari seluler dan TV analog maupun TV digital. Nah, bagi kalian yang belum tahu, seluler yang kalian pakai itu biasanya ada di frekuensi sekitar 1800 maupun di 2100 MHz. Tapi sekarang ya TV digital maupun TV analog itu ada di 700 MHz. Oke. Nah, di sini permasalahannya. Jadi, misal saya punya stasiun TV, kemudian saya mentransmisikan di 700 MHz, maka satu orang itu bisa mentransmisikan, menyiarkan TV-nya di frekuensi ini. Tapi jika ada orang lain yang mentransmisikan siaran TV-nya sendiri menggunakan frekuensi yang sama, maka transmisinya akan tumpang tindih ya, dari satu orang dengan satu orang yang lain, maka akan terjadi interferensi ya, atau gangguan, karena frekuensi satu ini dipakai dua orang. Oleh karena itu, frekuensi atau gelombang radio itu adalah sumber daya yang terbatas, nggak bisa dipakai bersama-sama ya, dalam satu kanal ya, dalam satu kanal yang sama itu nggak bisa dipakai bersama-sama. Jadi itulah mengapa ya nggak bisa disamain ya, seperti HP Nokia terus berubah ke Android ya, itu nggak ada yang larang-larang. Terus sekarang kok TV analog
menjadi TV digital, kok yang analog dilarang-larang sih? Nah, itu masalahnya bukan di alatnya ya, tapi di media transmisinya, yakni yang ini tadi seperti yang aku sebutin tadi. Karena radio frekuensi itu sangat terbatas sumber dayanya ya, harus digunakan secara efisien dan maksimal ya. Oke, di sini saya akan fokusin di sini di TV analog ya, TV analog maupun ke teknologi selanjutnya. Kenapa sih harus pindah ke digital? Karena TV analog ini ya, dia teknologinya tidak efisien. Pertama tidak efisien, terus boros daya, kemudian untuk didapat di penerima itu siarannya nggak sebagus yang digital gitu, dan juga tidak luas seperti digital gitu ya, karena digital itu sudah sangat efisien ya untuk mentransmisikan audio maupun suaranya, audio maupun videonya gitu. Oke, di sini saya akan fokus ke 700 MHz ya. Oke, kita lanjut. Nah, di frekuensi 700 MHz tentu kita nggak bisa untuk teknologi analog itu nggak bisa kita pecah-pecah lagi ya, tidak bisa seefisien digital untuk memecah menggunakan kanal-kanal yang ada di dalam frekuensi 700 MHz. Contohnya di sini frekuensi 700 MHz ini adalah pipa besar ya, pipa besar. Kemudian di dalam 700 MHz itu ada pipa-pipa kecil ini ya. Analog itu nggak sebanyak ini pipa-pipa kecilnya ya. Pipa-pipa kecilnya itu nggak sebanyak ini, tapi jika kita menggunakan digital, maka pipa-pipa kecilnya akan sebanyak ini ya, jauh lebih banyak. Sehingga misal 700 MHz itu kita pecah-pecah, maka pipanya akan sebanyak ini di digital gitu ya. Tapi kalau di analog ini pasti jauh lebih berkurang pipa-pipa kecilnya yang ada di dalam pipa besar ini, karena analog itu tidak seefisien di digital gitu ya. Nah, di pipa-pipa kecil ini kita bisa gunakan ya, misal pipa ini kita gunakan untuk TV A, B, C sampai sekian gitu ya. Kemudian pipa yang lain juga kita gunakan A, B, C sampai sekian gitu. Itu lebih banyak saluran TV yang kita gunakan atau media transmisi lainnya yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, di sini karena pipa-pipa ini banyak dan ada banyak sekali yang bisa digunakan, maka saluran 700 MHz ini ya bukan hanya bisa untuk TV analog maupun TV digital, tapi juga bisa digunakan untuk jaringan internet seluler, yang mana teknologi 5G nanti akan muncul gitu ya. Jadi misal pipa 1 sampai 10 ini di dalam pipa besar ini kita gunakan untuk TV digital, pipa yang sekian untuk radio komunikasi mungkin atau yang lain, kemudian pipa yang sekian banyak ini untuk jaringan seluler 5G ya. Nah, itu salah satu alasan utama kenapa analog harus mati, karena dia tidak efisien, dan pipa-pipa kecilnya yang ada di frekuensi yang di pipa besarnya itu sangat-sangat dikit dan tidak, ya intinya tidak efisien lah, jauh lebih tidak efisien. Sehingga kita gunakan digital supaya pipa yang besar ini kita bisa pecah-pecah lagi lebih banyak, kita bisa gunakan untuk TV digital yang channelnya lebih banyak gitu ya, untuk internet, penetrasi internet ke daerah yang jauh lebih luas lagi gitu jangkauannya. Jadi kalian nggak perlu internetnya lemot, nggak masuk ke rumah, sialan, ngapain bikin BTS nih, nggak nyampe rumah, percuma. Nah, inilah fungsinya ya, fungsinya 5G nanti di 700 MHz. Nah, itu nanti di frekuensi 700 MHz ini jangkauannya jauh lebih luas daripada yang sebelumnya, yakni 1800 maupun 2100. Oke, kita lanjut. Nah, ini 5G spektrum ya. Yang paling penting itu adalah penggunaan 5G nanti di masa depan itu akan membuat internet di daerah itu jauh lebih cepat. Nanti saya tunjukin seberapa cepat 700 MHz ya. Ini 5G di 700 MHz itu 5 kali lebih efisien ya daripada
penggunaan di 1800 MHz ya, maupun di 900 MHz. Nah, ini ya yang tadi 700 MHz untuk 5G itu jauh lebih 5 kali jauh lebih efisien daripada penggunaan di 1800 maupun di 2100 MHz. Oke. Seperti itu ya. Ini saya kutip dari Business Standard ya. Nanti saya kasih di deskripsi dan kita lanjut biar nggak panjang-panjang ya. Nah, ini frekuensi-frekuensi 5G yang bakal digunakan nanti di masa depan ya, jika udah diimplementasikan. Di sini ada ya 700 MHz, ini 700 MHz frekuensinya. Dia terdiri dari mana sih? Oh, ini yang ini 700 MHz. Terdiri dari lower, upper ya. Ini ada mulai dari range frekuensinya, mulai dari mana ya? Mulai dari ini 699 ya, sekian ini ya. Nah, itu ya, itu yang akan digunakan untuk 5G nanti di frekuensi 700 MHz. Nah, sekarang kayak untuk biar lebih semangat nih untuk apa sih namanya, untuk menyambut 5G di daerah masing-masing, itu saya tunjukin nih kecepatan 5G ya di menggunakan frekuensi 700 MHz atau frekuensi TV yang digunakan TV analog saat ini ya, yang digunakan TV analog saat ini. Jika ini nggak mati TV analog, maka kalian di daerah nggak bakal dapat internet secepat ini, bos. Nih ya, internet ini 700 MHz 5G. Ini di Inggris ya, di Inggris. Jadi kecepatannya bisa secepat ini. Bayangkan tuh di daerah internetnya secepat ini. Tapi bang, itu kan di Inggris. Kalau masuk ke pelosok daerah nggak mungkin internet secepat ini. Tunggu dulu, jangan putus asa dulu ya. Jadi teknologi 4G dan 5G itu berbeda. 4G itu mungkin hanya bisa menghandle puluhan ribu device dalam 1 kilometer persegi ya. Tapi kalau 5G ini bisa menghandle sampai 1 juta device, 1 juta perangkat di range kurang lebih ya 1 km persegi. Itu jauh lebih powerful ya, dan pengaturan aliran bandwidth nanti pasti jauh lebih efisien di 5G. Makanya ini di contoh paling contohnya bukan di Amerika, di Inggris ini 5G di 700 MHz ini sekencang ini, bos. Ya mungkin nanti bisa sekencang ini di daerah kalian, atau mungkin di atas 100 ya, di atas 100 Mbps ya, megabit per second ya. Ini aja udah kenceng banget cuy, 700 MHz. Bayangkan itu internet di daerah kalian, bos. Ya kan? Nah, itulah alasan mengapa analog harus mati ya. Alasan penting di sini adalah untuk penetrasi internet yang jauh lebih luas menggunakan frekuensi yang panjang gelombangnya lebih panjang ya, dan jangkauannya bisa menjangkau pelosok-pelosok negeri, pojokan-pojokan kota yang mungkin masuk ke rumah sinyalnya mati. Nah, itu nggak bakal terjadi lagi jika menggunakan frekuensi ini. Marilah kita sambut TV digital ini supaya ya penyiar yang menyelenggarakan penyiaran televisi itu harus benar-benar ke digital ya, tidak mengganggu persiapan 5G 700 MHz nanti ke depannya. Oke, mungkin ada pertanyaan, itu salah satu opini saya, mungkin opini kalian berbeda. Tapi ya saya tujuan di sini hanya untuk edukasi, semoga kalian mendapatkan pencerahan edukasi ini. Sampai jumpa di video lainnya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, jika ada kritik silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, bye bye. Hey, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya di sini.